Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran keempat. Tapi sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudah kalian siapkan buku paketnya? Kalau sudah, kalian buka halaman 169. Di sini kita memasuki pembelajaran keempat. Ayo berlatih. Jagalah jarak mata dan bacaan saat membaca. Menjaga jarak membuat mata kita sehat. Olahraga juga membuat badan sehat dan kuat. Ayo kita berlatih gerak mendorong. Nah, anak-anak, ini adalah pelajaran olahraga ya. Nanti kalian bisa lakukan bersama guru olahraga kalian. Kita lanjutkan ke halaman 170. Ayo mengamati. Perhatikan gambar di bawah ini. Beri tanda checklist posisi yang tepat dilakukan saat membaca. Perhatikan yang pertama di sini ada Udin sedang menulis. Ia meletakkan kepalanya di atas meja. Nah, ini tidak baik ya anak-anak karena akan membuat jarak mata kita ke buku terlalu dekat. Selanjutnya yang kedua, di sini ada Dayu meletakkan kepalanya juga di atas meja. Ini juga tidak baik ya karena jarak mata ke buku terlalu dekat. Selanjutnya, ada Udin sedang membaca buku. Nah, Udin duduk dengan tegak dan jarak mata ke buku cukup. Maka kita beri tanda checklist ya, karena ini benar. Selanjutnya, di sini ada Siti duduk dengan tegak. Kita beri tanda checklist. Ini di sini juga ada Beni sedang menulis. Ia duduk dengan tegak dan jarak mata ke buku cukup. Maka beri tanda checklist. Terakhir di sini ada Lani sedang menulis. Ia duduk dengan tegak dan jarak mata ke buku tidak terlalu jauh ataupun terlalu dekat. Jadi kita beri tanda checklist. Sudah? Kita lanjutkan ke halaman 180. Ayo mengamati. Siti dan Lani mengamati sebuah buku cerita. Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar pada buku disebut ilustrasi. Di dalam buku cerita selalu ada ilustrasi. Bacalah cerita dengan ilustrasi di bawah ini. Nah, perhatikan anak-anak, di sini ada beberapa gambar kancil dan buaya. Nah, gambar tersebut disebut dengan ilustrasi. Kita mulai ya baca ceritanya. Pada suatu hari, Kancil ingin menyeberang sebuah sungai. Kancil sedang berpikir, bagaimana ya caranya menyeberang sungai tersebut? Namun tiba-tiba Kancil kaget. Di hadapannya ada buaya besar. Kancil pun memikirkan cara agar bisa menyeberang dan terbebas dari buaya. Akhirnya dengan kecerdikannya, Kancil pun berkata pada buaya-buaya itu, "Aku akan menghitung berapa jumlah kalian. Ayo berbaris dengan rapi." Selanjutnya dengan lincah, Kancil tersebut menyeberang sungai dengan melompati tubuh-tubuh buaya yang sudah berbaris rapi hingga di seberang sungai. Kemudian sesampainya di seberang, Kancil pun mengucapkan sesuatu. "Terima kasih buaya, kau telah membantuku menyeberang sungai." Wah, buaya merasa kesal dengan telah ditipu oleh kecerdikan si Kancil. Yang awalnya ingin memakan Kancil, akhirnya gagal deh. Kemudian Kancil terbebas dari jeratan buaya. "Senangnya bisa terbebas dari jeratan buaya," ujar Kancil. Nah, demikianlah cerita Kancil dan buaya ya. Dengan adanya ilustrasi pada sebuah cerita akan membuat cerita menjadi lebih menarik untuk dibaca. Kita lanjutkan ke halaman 172. Ayo mengamati.
Ibu guru membacakan buku hariannya. Buku harian berisi kegiatan sehari-hari. Ibu guru selalu menuliskan kegiatannya di buku harian. Ibu guru senang membaca buku harian. Apakah kalian punya buku harian? Nah, kita lanjutkan dulu ya ke halaman 173. Ayo berkreasi. Membaca buku harian sangat bermanfaat. Kita dapat mengetahui kegiatan yang telah dilakukan. Kita juga dapat menuliskan perasaan. Apakah kalian punya buku harian? Yuk kita membuat buku harian. Hiaslah halaman depan buku harianmu. Tulis kegiatanmu dalam buku harian. Nah, anak-anak, tugas kalian adalah membuat buku harian. Kemudian halaman depan kalian hias ya, boleh dengan daun-daun kering ataupun apapun yang kalian punya. Sekian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.